Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kembali kita boleh berjumpa di dalam program Motivasi Pagi. Biarlah hati kita melimpah dengan syukur oleh karena Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan kesempatan untuk kita boleh bersekutu bersama-sama. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Kejadian 35 ayat yang ketiga. Terjemahan baru kedua berbunyi demikian. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah, yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku, dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, nats firman Tuhan pada pagi hari ini merupakan perkataan Yakub kepada keluarganya ketika dia mengajak mereka untuk pergi ke Betel, tempat di mana ia berjanji untuk membangun mezbah bagi Tuhan. Yakub mengingat kembali bagaimana Tuhan telah menyertai dalam setiap langkah hidupnya, bahkan dalam masa-masa kesulitan dan kesesakan. Tuhan telah menunjukkan kesetiaannya dengan menjawab doa-doanya dan memberikan perlindungan dalam perjalanan hidupnya yang penuh tantangan. Ketika kita merenungkan kehidupan ini, kita bisa melihat bagaimana Tuhan telah menyertai kita, bahkan dalam kesulitan dan perjuangan. Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yakub mengajak keluarganya pergi ke Betel dan membangun mezbah, dia tidak hanya mengingat Tuhan, tetapi juga mendedikasikan waktu dan usaha untuk menghormatinya. Betel yang berarti rumah Allah adalah tempat yang penuh makna dalam kehidupan Yakub, di mana ia pertama kali mengalami pertemuan yang mendalam dengan Tuhan. Yakub ingin menanggapi kesetiaan dan penyertaan Tuhan dengan membangun mezbah sebagai bentuk penghormatan dan ucapan syukur. Kita seringkali sibuk dengan rutinitas sehari-hari dan lupa untuk menyediakan waktu khusus untuk menghormati Tuhan. Yakub mengajarkan kita pentingnya mengingat Tuhan dan memberikan penghormatan kepadanya, bukan hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan nyata. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, Yakub berkata yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku, mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu hadir, baik dalam waktu kesulitan maupun waktu kesenangan. Yakub tidak hanya mengingat Tuhan saat hidupnya mudah, tetapi juga saat ia mengalami kesulitan dan kesesakan. Tuhan adalah Allah yang tidak hanya hadir di saat suka, tetapi juga di saat duka, memberi kita kekuatan, jawaban, dan penyertaan dalam perjalanan hidup kita. Tuhan adalah Allah yang setia dan tidak pernah berubah, baik dalam kesulitan maupun dalam keberhasilan. Oleh karena itu, kita diajak untuk terus menghormati dan mengingat Tuhan dalam segala situasi hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk mengingat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita dan memberikan penghormatan kepadanya. Seperti Yakub, kita diajak untuk menyediakan waktu dan ruang untuk mengingat Tuhan dalam hidup kita, mengucap syukur atas penyertaannya dan menghormatinya dalam setiap langkah kita. Tuhan tidak hanya menyertai ketika kita dalam kesulitan, tetapi juga dalam setiap langkah hidup kita. Marilah kita hidup dengan kesadaran penuh akan penyertaan Tuhan dan memberikan yang terbaik kepadanya. Melalui bagian firman Tuhan ini, ada beberapa poin penting yang menjadi pelajaran bagi kita. Poin yang pertama adalah menyadari Tuhan yang menyertai kita. Kejadian 35 ayat yang ketiga adalah kata-kata Yakub kepada keluarganya setelah Tuhan menyertai hidupnya dalam banyak perjalanan dan kesulitan. Yakub mengingat kembali bagaimana Tuhan menyertai dan memberikan jawaban dalam masa-masa kesesakan.
Ini adalah pengingat yang kuat bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidup kita, baik di saat senang maupun ketika kita menghadapi kesulitan. Seperti Yakub, kita dipanggil untuk menghargai penyertaan Tuhan bahkan dalam masa-masa yang sulit. Poin yang kedua adalah pergi ke Betel untuk menghormati Tuhan dengan persiapan hati. Para sahabat yang diberkati Tuhan, Betel adalah tempat di mana Yakub pertama kali bertemu dengan Tuhan dan menepati janjinya. Betel berarti rumah Allah, tempat yang sangat berarti bagi Yakub secara pribadi dan keluarga. Setelah banyak perjalanan hidup dan ujian yang dihadapinya, Yakub merasa diperlukan untuk kembali ke Betel, tempat di mana pertama kali mengalami perjumpaan yang kuat dengan Tuhan. Di sana Yakub berencana untuk membangun mezbah sebagai tanda penghormatan dan syukur kepada Tuhan. Betel bukan hanya tempat fisik, tetapi juga simbol dari tempat perjumpaan kita dengan Tuhan. Dalam kehidupan kita, kita perlu secara aktif kembali ke tempat persekutuan dengan Tuhan, baik melalui doa, melalui ibadah, atau waktu-waktu pribadi kita dengan Tuhan, terutama setelah kita mengalami masa-masa yang sulit. Poin yang ketiga adalah menghargai jawaban Tuhan dalam kesulitan. Para sahabat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Yakub mengatakan bahwa Tuhan telah menjawab dia pada masa kesesakannya. Ini adalah pengingat bagi kita untuk menghargai setiap jawaban Tuhan dalam hidup kita. Kadang kita lebih fokus pada masalah atau kesulitan yang kita hadapi, tetapi Tuhan selalu hadir dengan jawaban dan penyertaannya, bahkan di tengah penderitaan. Saat kita menghadapi kesulitan, mari kita mengingat kembali bagaimana Tuhan menjawab kita di masa lalu untuk memperkuat iman kita dalam menghadapi tantangan-tantangan yang baru. Melalui bagian firman Tuhan di pagi hari ini mengajak kita untuk menyadari penyertaan Tuhan yang setia di seluruh aspek hidup kita. Tuhan tidak hanya menyertai dalam masa senang, tetapi dalam masa sulit pun Tuhan hadir. Yakub mengajarkan kita untuk kembali kepada Tuhan, membangun persekutuan yang kuat dengan Tuhan, dan memberikan penghormatan kepada Tuhan atas segala yang telah Dia lakukan dalam hidup kita. Marilah kita bersiap untuk menghadapi hari-hari ke depan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan yang telah menyertai kita akan terus memelihara dan menuntun kita. Karena itu, dengan mengingat penyertaan Tuhan dan membangun hidup yang berkenan kepadanya, kita akan semakin merasakan damai sejahtera dan penghiburan di dalam setiap langkah dalam perjalanan hidup kita. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong kita, memberkati kita, memotivasi kita untuk terus melangkah bersama dengan Tuhan, mengingat segala kebaikan-kebaikan Tuhan di masa lalu, sehingga kita kuat, sehingga kita mampu untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, lakukanlah yang terbaik. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberkati kita semua. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan dipuji, Tuhan dipermuliakan. Shalom, haleluya, amin.